Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, pada video kita hari ini kita akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama adalah mengenai altcoin season. Gua tadi sempat bahas di DCWT sesi pertama. Dan cukup banyak juga yang nanya lagi, Bang, jadi gimana Bang maksudnya? Kapan nih kira-kira kita altcoin season? Apakah kita nggak akan dapat altcoin season di cycle ini? Atau gimana nih ya? Ya ini gue sebenarnya udah pernah bahas berapa kali sebelumnya ya. Tapi ya lagi-lagi di DCWT dengan pembahasan yang lebih lebih makro lah semua ya. Jadi ada pembahasan alts tapi nggak fokus ke situ aja. Nah di video kita hari ini kita akan fokus ke alts doang. Bahkan judulnya kita akan spesifik altcoin season. Ini bakal kejadian atau enggak sih? Gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua kita akan bahas mengenai Wallbe ya. Nah, seperti yang kalian tahu di TCI ya, di TCI tidak ada namanya grup berbayar, tidak ada namanya grup VIP. Jadi semuanya for free ya. Nah, tapi gimana caranya? Kok bisa keep it free ya? Salah satu caranya adalah dengan kita bekerja sama dengan platforms. Begitu ya, supaya apa ya, supaya kalian tidak terbebani, nggak harus tuh buka-buka kelas, nggak harus gua kasarnya malak lu duit begitu kan ya. Kalau lu pengen membantu ya lu bisa misalkan menggunakan link kita untuk di Wallbe begitu. Tapi bagi lo yang misalkan, oh bang gue masih belum bisa bang, gue masih belum bisa futures, gue masih fokusnya di spot, nggak masalah begitu. Tapi apa yang penting adalah satu, tidak membebani keluarga TCI. Jadi buat yang masih mungkin lagi recovery abis kena dukun kemarin ya, recovery abis boncos gara-gara kebanyakan alts, nah lu jadi nggak perlu terbebani dulu tapi bisa belajar begitu ya. Nah tapi untuk Wallbe kita akan bahasnya di belakang. Sekarang kita akan fokus dulu ke edukasinya mengenai altcoin season begitu ya. Nah di sini ada dua pertanyaan yang menurut gua cukup banyak sebelum-sebelumnya. Ada yang bertanya dengan ya senada sama inilah ya. Nah langsung aja kita bahas ya. Tapi kayaknya sebelum kita masuk seperti biasa, gue akan disclaimer dulu ya. Bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan untuk mungkin bagian si Wallbe-nya lebih ke review update lah begitu ya. Oke langsung aja ya, dua pertanyaannya apa. Karena gue rasa ini cukup banyak menjawab juga pertanyaan-pertanyaan yang sebelum-sebelumnya begitu. Dan mungkin ada di otak lu juga sekarang ya. Yang pertama adalah ya ini. Di 2017 tanpa rate cut bisa all season ya kok. Nah ini ya, banyak orang yang berpikir bahwa wah ini Jerome sih ya, Jerome gak cutting rates makanya kita gak dapat altcoin season. Bener gak? Ya well ada ngaruhnya, tetapi ya sebenarnya kalau mau kita ngomong bener seperti yang sis mungkin ya, soalnya namanya Shirley, sis Shirley Aulia ya menyatakan bahwa benar di 2017 itu kita nggak ada cut rate loh. Bahkan kalau kita mau ngomong bukan cuma nggak ada cut rate, kita cek aja di sini. Interest rate-nya malah lagi naik. Nih, ini terjadi di 2017. Ini bukan altcoin season, nggak mungkin. Ini altcoin season, jelas sekali altcoin season. Tapi, suku bunga bank naik. Loh, kok bisa bang? Altcoin season padahal lagi naik suku bunga banknya. Nah, jadi makanya gue udah sering, sebenarnya buat lo yang udah sering dengerin DCWT, harusnya udah tahu. Ya, gue udah ngomong berkali-kali. Yang sebenarnya lebih penting dibandingkan dengan suku bunga bank adalah balance sheet. Kalau kita ngomongin ini ya, kalau kita ngomongin altcoin season. Begitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Sorry, gue salah klik 2 kali nih. Nah, kita masukin balance sheet ya. Nah, yang lebih penting adalah balance sheet. Yang tidak pernah terjadi adalah kita masuk ke altcoin season dalam masa-masa QT. Quantitative tightening ya. Apaan tuh bang? Simpelnya ya, ini balance sheet yang garis ungu turun. Turun terus. Lu lihat, dalam masa-masa turun seperti ini, kita nggak pernah dapat altcoin season yang seperti ini ya. Nggak pernah dapat yang boom, bener-bener kapitulasi. Nggak pernah. Paling cuma fake out seperti ini ya. Atau malah lebih kejam lagi di cycle ini, fake outnya lebih kecil-kecil nih. Kayak gini doang nih ya, kecil-kecil, tipis-tipis. Tapi banyak yang ngejebak ya. Di kuartal 4 ya, kuartal 4 2024 berapa banyak orang yang boncos ya karena dijanjikan altcoin season. Nggak kejadian kan? Nggak kejadian. Nah, patternnya sangat jelas. Jadi interest rate membantu nggak? Membantu ya. Interest rate lebih rendah ya, itu membantu. Tetapi kuncinya adalah balance sheet ya. Karena pada faktanya di 2017 seperti yang di point out oleh sis Shirley ya, ya benar, di 2017 ini tidak ada rate cut, tapi bisa altcoin season. Begitu. Jadi, yang kita butuhkan adalah minimal balance sheet yang netral. Netral tuh gimana bang? Nih, lurus. Ya, lurus. Kalau ini kan turun nih. Turun. Ini QT namanya. Ya,
Ini term gue lah, ini netral, ini QT, ini QE. Kita butuh minimal netral, lebih ideal QE. Begitu ya. Ini pertanyaan gue harap nggak ada, kasarnya nggak ada lagi pertanyaan urusan ini ya. Kita harus cut rates nih, kita harus cut rates. Pokoknya senada itulah. Kita harus cut rates buat dapat altcoin season. Nggak juga ya, pada faktanya 2017 kita interest rate bukan lagi netral loh. Sekarang kan, bukan netral. Kita sekarang lagi diem loh. Kita udah berapa lama diem kan? Ya, ini nggak lagi diem, ini lagi naik aja bisa altcoin season. Begitu. Jadi sekali lagi kuncinya menurut gua adalah di balance sheet. At least itu data yang menunjukkan seperti itu. Itu ya. Itu yang pertama, pertanyaan yang bagus ya. Ya lebih tepatnya sini bukan ya pertanyaan plus pernyataan lah sebenarnya ya, di tengah-tengah ini sebenarnya. Good. Ya berarti artinya apa? Ngelihat data. Bagus. Nah, yang kedua adalah pertanyaan ini dari Bro Ajun Project. Tapi Bang, kalau masih QT sampai akhir tahun berarti teori cycle kali ini gagal. Nah, kita harus ngerti dulu ya. Teori cycle itu bukan ngomongin harus terjadi altcoin season. Begitu ya. Teori cycle itu adalah urusannya BTC sebenarnya. Ya. Jadi sekali lagi kita harus ini dulu, harus sama dulu perspektifnya ya. Teori cycle itu nggak ngomongin altcoin season. Tidak ada sama sekali. Teori cycle itu ngomongin BTC sebenarnya. Ya. Oh, tapi Bang, altcoins kan sama kayak BTC. Enggak, altcoins mengikuti BTC, tapi tidak ada jaminan harus terjadi altcoin season. Begitu, ya. Jadi, gua akan dengan sangat jelas ngomong, walaupun gua sebelumnya udah pernah ngomong lagi ya, tapi ini mumpung gua ngomong spesifik altcoin season ya. Kalau kita QT terus gimana, Bang? Kita terus QT Bang, ya QT terus. Apakah kita akan dapat altcoin season seperti di 2021 ya atau di 2017? Ya jawabannya enggak kalau dari data. Begitu ya. Tapi sekali lagi, kalau sampai balance sheet mulai netral minimal atau mulai QE, nah disitulah mungkin kita boleh ada harapan. Begitu. Tapi selama itu belum terjadi, ya jangan berharap yang aneh-aneh. Begitu. Ya, terus mungkin yang berpikir seperti ini, oh Bang, kalau gitu caranya berarti udah dong Bang, kita nggak usah punya altcoin sama sekali. Ya itu boleh, salah satu contohnya misalkan lu salah satu pilihan yang boleh lu ambil. Oh, misalkan cycle ini nggak ada nih Bang, seret nih liquidity-nya ya, balance sheet-nya turun terus, QT, udah deh gue putusin, gue nggak mau pegang sama sekali alts. Itu bisa jadi salah satu pilihan kalian gitu. Atau yang kedua, ya lu bisa mengikuti anjuran kita ya, 60-40 atau 70-30. BTC-nya jadi jangkar, BTC-nya jadi fondasi. Begitu. Itu nggak masalah karena we'll never know. Tiba-tiba the Fed bisa dengan cepat sekali mengubah kebijakannya. Begitu. Oh, mana Bang buktinya? Ya buktinya di sini, nggak usah jauh-jauh ya. Nggak usah jauh-jauh, di cycle kemarin aja, nggak usah ngomong 10 tahun ke depan, lagi. Nggak usah ngomong 10 tahun ke belakang ya. Di Juni 2019, the Fed menyatakan kita tidak ada rencana untuk menurunkan interest rate ya, tidak ada. Lalu nggak ada rencana buat QE, nggak ada pokoknya ya. Nih lihat ya, wah gagah Bang Jerome, tidak ada rencana sampai 2020 minimal ya. Bulan Julinya turun ya. Juni ngomong enggak, Julinya turun. Begitu. Udah gitu, balance sheet juga naik tuh langsung di Juli ya. Naik terus. Lalu interest rate terjun payung. Apa yang terjadi? Ya altcoin season. Begitu. Jadi ya bukan berarti nggak ada harapan sama sekali kita nggak akan terjadi altcoin season sama sekali. Bisa saja. Begitu. Nah tetapi ya kita harus tunggu. Begitu. Nah saat kita nunggu, boleh nggak kita punya dua altcoin season? Boleh, tapi jangan kebanyakan. Udah. Gitu. Itu adalah solusi kedua. As simple as that. Begitu. Ya. Nah jadi gua harap ya altcoin season udah jelas nih. Udah jelas sudut pandang TCI mengenai altcoin season. Karena ya gue berapa kali bikin video, sebenarnya ini tuh udah hal bukan yang baru yang gue belum ngomongin sebelumnya. Buat lu yang pencinta DCWT yang setiap hari stay tune, ini udah tahu semua. Kemungkinan besar ya kalau didengar dengan baik harusnya tahu ya. Tapi ya baik lagi, nggak semua orang dengar. Nggak semua orang kuat mungkin mendengar DCWT yang dicampur dengan segala macam. Ya kita ngelihat kondisi BTC, kita ngelihat kondisi makro, dan lain-lain. Nah ini kita fokus pure di altcoin season gitu ya. Jadi gua harap sudah terjawab nih ya, dan sekali lagi gua tekankan ya, altcoin season ya itu bukan hal yang wajib untuk di teori cycle. Jadi teori cycle ini ngomongin BTC.
Tapi kenapa alts cenderung mengikuti di cycle-cycle sebelumnya dan kenapa sepertinya selalu terjadi altcoin season? Ya karena memang alts in general mengikuti BTC. Dia mengikuti BTC, tapi saat terjadi perubahan makro, nah dia bisa ya over begitu. Jadi altcoins itu akan cenderung terus mengikuti BTC dalam kondisi underperform atau overperform. Underperform terjadi saat QT. Overperform ya dia mengoutperform BTC saat apa? Ya saat QE atau minimal balance sheet netral. Begitu. Ya, gua harap sekarang jelas semua gitu karena ya ini dua pertanyaan ini gua pilih karena cukup banyak yang nada-nadanya mirip-mirip masuk ke dalam realm inilah kasarnya begitu ya. Ya kayak contohnya banyak yang berpikir bahwa cycle itu harus urusannya berhubungan sama altcoin season, pasti harus ada. Nggak juga, menurut gua nggak seperti itu ya. Dan urusan ini, apakah kita harus masuk ke dalam apakah kita harus masuk interest rate-nya drop terus atau enggak begitu ya. Oke, gua harap sudah menjawab ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai Wallby ya. Untuk Wallby ini sendiri, kemungkinan besar lo sudah tidak lagi sudah tidak terlalu asing dengan Wallby karena kita cukup sering membahas mengenai Wallby ya. Nah, Wallby ini adalah platform yang fokusnya itu lebih ke trading futures, walaupun ada juga spot ya. Tapi spotnya hanya di memes begitu ya. Nah, jadi fokusnya lebih ke futures. Maka dari itu sebenarnya lebih cocok untuk intermediate sampai ke advance begitu ya. Nah, apa yang membedakan Wallby ini dengan ya kasarnya kan kalau fokus di futures berarti ya mungkin dengan broker lah begitu kan, dimana kalau broker juga fokusnya lebih ke ya udah trading futures walaupun berbeda ya. Kalau di ini masih futures perpetual. Kalau broker lebih banyaknya enggak, dia formatnya akan seperti lo trading komoditas atau forex begitu, dimana sistemnya lot gitu. Nah ini enggak, masih perpetual futures ya. Nah yang uniknya adalah Wallby ini menggunakan AI ya. Nah, AI-nya di sini bisa menjadi alat bantu. Yang pertama adalah AI signals. Nah, yang signals ini dia akan dalam berbentuk ya berbagai macam jenis agents disebutnya ya, atau AI body juga bisa ya. Nah, di sini ada berbagai macam resiko. Ada yang low risk ya, ada yang medium risk, ada yang high risk, dan bahkan ada juga beberapa varian lain yang misalkan di sini quant ya, di mana dia pakai pakai matematik semua lah gitu, pakai data semua gitu ya. Atau ada juga di sini yang Astra, ini menggunakan I don't know, maybe kayak some kind of stars dan lain-lain lah begitu ya. Nah, tapi intinya ini bisa menjadi satu AI yang kita pakai untuk membuka posisi. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya dia itu udah ada TPSL, jadi resikonya ya terbatas. Nah, resikonya sebesar apa tergantung dari yang lu pilih. Ada yang low risk, ada yang medium, ada yang high risk begitu ya. Nah, itu keuntungannya. Jadi kalau sampai lo coba-coba, ya minimal masih ada jelas nih berapa TPSL-nya begitu ya. Nah, kayak misalnya kita ambil di sini. Nah, kita bisa lihat nih, tuh TPSL-nya beda kan? Nih kayak Carlos, TP-nya 15%, dia TP 15%, SL-nya 8%. Nah, kita ambil lagi misalkan si MC Whale. MC Whale lebih gede lagi tuh ya, TP 39%, SL 28%. Jadi ya masih kita bisa perkirakan resikonya begitu ya. Nah, tapi ya kerugiannya bagi lu yang mungkin sudah punya SOP sendiri, ya lu kan mungkin ngerasa bahwa lebih enak gua pakai SOP sendiri, kan gua udah bisa jaga resikonya sendiri juga begitu ya. Nah, itu aja kurang lebih begitu ya. Nah, tapi selain ini juga mereka itu ada berbagai macam hal-hal lain gitu, dimana kedepannya itu mereka akan ada contohnya itu seperti Copilot ya. Nah, Copilot ini ya sesuai dengan namanya, dia akan menjadi Copilot kita. Dia akan memberikan suggestion ke kita gitu. Misalkan ada perubahan tertentu di market nih ya, dia akan bisa mensuggest untuk kita membuka atau misalkan menutup posisi tertentu begitu. Tapi ya dia nggak akan langsung buka seperti sama dengan Copilot ya. Copilot kan nggak akan tiba-tiba ngambil alih begitu, nggak akan ngambil alih kendali lu kan, tapi dia akan memberikan suggestions begitu ya. Nah, yang kedua X-ray. Kalau X-ray ini mungkin gua paling gampang itu dibandingkannya seperti inilah ya. Kalau lu lagi skripsi, ini adalah dosen pembimbing lu gitu, lu akan dikritik, wah posisi lu nggak bagus nih begini, harusnya begini begitu, PNL lu begini-begini. Nah, itu X-ray gitu. Dan kedepannya ada juga Lighthouse namanya ya, cuman itu sekarang masih beta gitu. Buat lu yang pengen coba sebenarnya bisa ya, monggo bisa coba juga, cuman ya baik lagi kalau gua sih mending tunggu sampai udah jadi dulu deh begitu. Tapi kalau lu mau coba bisa, udah ada betanya. Nah, Lighthouse itu basically jadi kayak satu AI yang fokusnya lebih melihat ke kondisi market sekarang begitu. Jadi ya mungkin ada sedikit juga kayak seperti Copilot-nya lah begitu ya. Itu sih kurang lebih untuk Wallby
gitu. Dan ya kalau misalkan kita mau coba ambil contoh aja, misalkan buka posisi, susah nggak sih bang? Repot nggak sih buka posisi di sini gitu ya? Ya kalau kita ngomongin ya buat futures ya, ini akan sama persis seperti lu trading futures in general saja. Misalkan lu mau buka posisi long gitu ya, lu mau limit, leverage-nya berapa lu naikin, bisa ya. Lu misalkan sini isolated, nah lu pengen cross misalkan bisa ya. Lu tinggal masukin di harga berapa, lu limit, pasang gitu, as simple as that. Kayak kita ambil contoh di sini misalkan Cardano ya. Ya anggaplah kita contoh aja nih, kita nge-short misalkan di EMA 20. Nah, lu mau pasang limit ya tinggal pasang aja di 0,60 begitu, sorry, 0,60 ya. Udah gitu lu tinggal buka ya. Misalkan short di sini, ya udah buka. simple as that gitu ya. Tinggal open si posisinya, amount-nya ya lu tinggal ya balik lagi ini tergantung lo masing-masing ya. Kalau gue bisa 10%-an biasanya ya si patokannya. Ya tinggal ini long tinggal kita limit short begitu misalkan contoh seperti itu ya. Nah ya itu aja, as simple as that. Nah kalau untuk AI-nya repot nggak bang ya caranya? Ya enggak, sebenarnya very easy ya. Untuk si AI-nya sendiri misalkan kita ambil yang si Mami nih. Nah lu bisa klik auto trading, di mana lu percayakan lagi ke si AI-nya mana yang paling bagus gitu. Lu tinggal klik misalkan di sini, nanti lu bisa start otomatis kebuka. Atau bisa juga misalkan dengan gini, lu bisa lihat atau bisa lu lebih ada kontrol lagi dengan lu melihat seperti ini. Lu kalau misalkan ngelihat wah ini ngelong di sini kayaknya nggak pas deh, lu bisa skip. Misalkan wah ini juga kayaknya kurang bagus nih misalkan menurut lu gitu ya, bisa skip sampai mana yang menurut lu cocok begitu. Nah setelah udah ketemu yang cocok menurut lu gitu ya, misalkan wah ini TPS-nya segini oke nih menurut gua ya, secara resikonya oke. Nah lu bisa buka misalkan, lu klik, that's it, itu dia ke kanan ya, langsung masuk ke terminal begitu ya. Jadi very easy dan sudah ada TPSL-nya gitu. Jadi jauh lebih mending dibandingkan lu asal coba aja begitu ya. Tapi ya baik lagi, ini ya semua risk manajemennya di lu juga ya. Lu bisa lihat ada yang low risk, ada yang medium risk, dan juga ada yang high risk begitu. Dan ini tentunya akan sangat ngaruh juga ke TPSL-nya. Nih kayak di sini ya. Lu potensi profit bisa 39%, tapi potensi SL-nya 28%. Gitu. Jadi ya lagi-lagi lah ya. Lu bisa sesuaikan sama risk profile lu masing-masing begitu ya. Oke, selanjutnya untuk mempool ya. Untuk mempool ini sendiri ya ini kayak spot ya. Ini kayak spot di mana kita bisa beli berbagai macam jenis memes. Nah, tetapi yang membedakan ini dengan kita beli memes yang udah ada di exchanger yang sudah dicek gitu ya adalah kalau perhatiin ini banyaknya adalah meme coins yang masih relatif kecil. Ya, relatif kecil secara market cap-nya. Dan banyaknya ini belum sampai masuk ke checks begitu. Jadi ini mungkin bisa digambarkannya tuh seperti lu kayak trade di DEX tapi tanpa ribetnya DEX begitu ya. Tapi ya baik lagi gue ingetin untuk memes ini sendiri jangan kegedean gitu. Kalau gue kan udah bahas ya, di portofolio kita tuh boleh lah ada 10% kita untuk isinya aset-aset yang high risk begitu. Nah salah satunya memes, tapi jangan kelebihan itu, karena kalau kelebihan ya gini deh paling gampangnya ya. Rata-rata semua orang yang curhat ancur-ancuran ya portonya yang minus sampai 90-80% itu kebanyakan mereka meme semua. Bahkan bukan alts loh, banyaknya meme semua. Nah, jadi boleh punya alts, dan kalau ngomong profit di alts boleh punya meme coins ya. Gue juga profit dari meme coins lumayan signifikan di cycle ini ya. Cycle kemarin dapat Doge, cycle ini dapat PP begitu. Tapi apa? Ya alokasinya jangan kegedean begitu. Wah kalau gitu caranya gimana mau kayanya bang? Ya kalau lo pengen cepet kaya malah ironis cepet miskin di market begitu. Jadi the name of the game dari investing adalah risk management begitu ya. Dan ini adalah yang paling high risknya begitu ya. Some will thrive, most will die begitu. Nah kebayang nggak kalau lo isinya semua pakai duit all in lo? Nah ya hancur kan. Nah itu aja reminder dari gue ya. Sisanya ada predictionnya jujurin gue pribadi nggak terlalu suka juga ya, karena ini lebih ke kerasa jadi kayak option ya, kayak bahkan bukan option yang kayak jangka panjang, ini option yang pendek ya, jadi kayak mungkin sedikit kayak binary option. Tapi ya buat lo yang mau ya ada gitu, karena ini ya ini nggak analisa lah, lu cuma kayak nebak, soalnya cuma hitungannya itu semenit ke depan nih bakal di atas atau di bawah dari harga lu buka begitu kan. Nah kalau udah kayak sependek itu ya udah susah dianalisa juga begitu. Tapi ya kalau lo mau bisa, tapi kalau gue pribadi sih ngerasa ini lebih bukan ke invest, lo nebak gitu ya. Ya udah gitu aja sih kurang lebih ya, mainly di Wallbe seperti itu. Nah kedepannya kan ada Lighthouse ini juga
ya menurut gua bisa bermanfaat juga sih ya ke depannya. Bahkan nggak tanpa kita buka posisi di sini pun bisa bermanfaat gitu. Ini AI-nya bisa lebih fokus ke nyari news-news terbaru mengenai apapun yang berhubungan dengan kripto dan seterusnya gitu ya. Ya udah sih, gitu aja kurang lebih ya untuk Wallbe. Sekali lagi bagi lu yang merasa bahwa wah, cocok nih, gua udah bisa trading futures begitu. Gua udah ngerti jaga resikonya ya. Nah, mungkin tadinya gua nggak trading di Wallbe, nah gua pengen misalkan mendukung TCI. Nah, boleh pertimbangkan untuk buka account di Wallbe. Tapi sekali lagi tidak ada paksaan sama sekali, tidak ada wah lu udah denger TCI nih, lu dapat ilmu dari TCI maka harus. Oh, nggak ada yang harus ya. Semuanya sukarela saja begitu karena ya gini, kalau mau ngomong secara ininya udah berapa banyak orang yang udahlah bang buka kelas aja bang nggak apa-apa kita mau kok ya nggak. Tapi kalau misalkan gue udah mulai buka kelas nanti gue akan terus bingung nih mana yang dimasukin ke yang berbayar sama enggak, dan itu akan berbahaya ujung-ujungnya dan nggak fair buat orang-orang yang mungkin nggak punya modal tapi pengen belajar. Nah maka dari itu gue pengen semua ya bentuknya sukarela saja. Bagi yang mau dukung TCI ya bisa dengan menggunakan link kita begitu ya, salah satunya lewat Wallbe misalkan dan berbagai macam partner kita lain juga begitu ya. Jadi gue tidak mau membebani siapapun dan gue pengen ini terbuka, edukasi dari TCI itu terbuka untuk siapapun yang mau mendengarkan begitu ya. Sip, itu aja ya kurang lebih untuk Wallbe. Dan satu lagi gue nyaris lupa ya. Di Wallbe uniknya itu di sini tuh ada namanya rebate voucher. Jadi buat lo yang sering komplain, waduh fee-nya mahal ya bla bla bla. Nah, boleh silakan gunakan di sini ya. Biasanya hanya ada 100 USDT saja. Tapi bagi lo yang menggunakan kode Toshi Crypto atau kalau lebih gampangnya sih menggunakan link referral kita di bawah, itu akan ada upgrade dari 100 USDT menjadi 250 gitu ya. Ya udah sih, gitu aja kurang lebih ya. Dan sebenarnya buat lo yang pengen coba AI juga boleh ya, monggo. Tapi yang penting disesuaikan dengan risk profile lo masing-masing. Jangan sampai lo konservatif, nafsu pengen cuan cepet, ujung-ujungnya pakai yang high risk, udah gitu stres sendiri, itu nggak worth it ya. Apalagi kalau sampai nggak bisa tidur gitu, wah itu udah ciri-ciri paling nggak bener tuh. Kalau udah nggak bisa tidur gara-gara trading, nah itu udah pasti melanggar salah satu dari 3 golden rules. Antara pakai uang panas, over leverage, atau yang mikirnya kependekan. Wah, gue sehari pengen untung 30%, 40%. Wah, ya susah kok gitu ya. Oke, beres sih ya untuk Wallbe. Selanjutnya kita akan sedikit lagi membahas mengenai altcoin season ya. Nah, jadi ya gua harap sekali untuk para ya keluarga TCI semua ya, mau yang newbie, mau yang advance gitu ya. Ya harus secepat mungkin sadar bahwa altcoin season itu nggak bisa datang dengan perkiraan gitu. Udah berapa banyak orang yang mengira-ngira kan ya, mengira-ngira bahwa wah lihat nih cycle kemarin itu kita sudah mulai masuk ke altcoin season di masa-masa sini ya, di masa-masa sini nih di Agustus 2019. Nah kalau kita sesuai teori cycle misalkan ya harus sama persis tanggalnya sekian ya, di tanggal kasarnya di Septemberan ya, berarti harusnya udah dari tahun-tahun kemarin begitu. Makanya banyak yang nebak-nebak kan dari tahun kemarin tuh, dari 2024 ya. Udah banyak yang teriak-teriak, udah nih kita masuk altcoin season. Bahkan 2023 juga udah banyak yang teriak-teriak altcoin season. Karena kalau dari perspektif sini ya, 2019 itu kerasanya ya kayak sekarang tuh mungkin 2023 begitu. Ya kan? Nah, jadi ya I kinda get it kenapa banyak orang yang ya ada yang dulu kan sampai ini ya deklarasi lah, lu nggak percaya gua goblok lah, ada lah yang seperti itu kan ya. Tapi nggak kejadian kan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bukan karena gue lebih pinter, bukan. Karena gue tahu datanya aja. Mungkin kalau mereka tahu datanya juga, ya mungkin akan ngomong juga belum. Tapi ya nggak tahu ya. Susah juga soalnya gini. Kalau lu buka kelas, ya lu sekarang gue tanya deh. Lu buka kelas terus lu suruh orang beli Bitcoin, semua ngamuk kan? Ya nggak? Nah, jadi kalau lu buka kelas lu harus menjanjikan apa? Ya harus menjanjikan altcoin season lah. Iya dong. Ya. Artinya apa? Ya para yang pembuka kelas itu ya akan ada conflict of interest, maka dia akan terus sampai doer ngomong akan altcoin season. Kalau nggak ada yang mau beli kelasnya kan. Nah ya, jadi itu susahnya. Mungkin itu ya antara dua lah, antara conflict of interest seperti yang gue tadi bilang, atau yang kedua ya beneran nggak tahu gitu, beneran nggak tahu dan nggak mau belajar. Dua-duanya buruk menurut gue ya. Jadi ya makanya sekali lagi ini gue kasih secara gratis ya, lu nonton ini nggak ada yang harus bayar kan, ke gue nggak ada yang bayar apapun ya. Apakah ditodong harus masuk Wallbe? Enggak ya, tidak ada todongan apapun ya, lu nonton semua secara gratis kan. Nah ini gue kasih lu bener-bener free ini ilmunya
Ini data yang kita punya, at least for now. Kedepannya gimana? Nggak tahu. Kedepannya mungkin aja ini pecah nggak bang? Ya mungkin aja. Mungkin nggak ada anomali, nggak kejadian. Mungkin saja. Tapi for now ini sangat rapi. Kita nggak pernah sekalipun dapat altcoin season saat masa-masa QT. Gitu ya. Dan sekali lagi tugas kita tuh bereaksi. Gitu. Jadi kalau ada yang nanya, bang, kita bakal dapat QE nggak cycle ini? Ya gue jawab dengan simple, ya nggak tahu. Ya nggak tahu. Gue bukan cucunya Jerome Powell. Begitu. Dan bahkan kalau gue cucunya Jerome Powell juga kemungkinan besar nggak akan dikasih tahu. Begitu. Ya. Apakah orang-orang dalam si Powell tahu pasti akan seperti apa? Nggak juga. Karena gini menurut gue ya. Yang gue udah bilang tadi ya di Juli. Bulan Juli, Jerome dengan santai ngomong, kita tidak ada rencana penurunan interest rate. Nggak ada tuh rencana QE. Nggak ada. Tidak ada rencana. Ya. Sebulan kemudian berubah total. Jadi artinya apa? Jerome juga bisa kaget dengan kondisi ekonomi. Begitu, jadi ya Jerome juga akan melakukan tindakannya sesuai ekonomi. Bisa saja ya dari kemarin ngomong enggak, pokoknya kita tidak akan terpengaruh sama sama yang Trump omongin. Kita akan terus bla 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 bla, kita akan terus menahan suku bunga. Kita akan tahan. Bisa tiba-tiba berubah. Boom, dalam sebulan, bam, bisa berubah total dari bulan sebelumnya. Begitu. Jadi ya sudah. Ya, makanya gue udah bilang berkali-kali, ya kita tinggal bereaksi terhadap market. Begitu. Kalau sampai ada orang yang bisa menjanjikan lu kepastian, ya ngapain bereaksi? Udah, kita dahuluin market. Ya antara dia berbohong atau cuma mau jualan sesuatu. Ya gitu aja. Ya karena kalau ditanya, wah bang, kalau gitu apa versi lu kapan? Kagak tahu, kagak ada versi gue. Versi gue yang nunggu sampai kita masuk antara netral atau QE. Begitu. Kapan? Nggak tahu, sekali lagi. Tidak tahu. Begitu. Ya, dan kenapa gue bisa dengan enak ngomong tidak tahu? Ya karena gue nggak ada kelas. Gue nggak ada conflict of interest. Gue nggak ada conflict of interest untuk ngarang indah kapan akan terjadi. Begitu. Ya. Nah ya sekarang baik lagi. Lo sebagai manusia yang punya nalar harus berpikir. Lo harus cari orang yang sebisa mungkin netral. Netral, tidak ada conflict of interest. Begitu. Ya. Udah. Begitu aja lah kurang lebih ya untuk urusan altcoin season ini. Gue harap membantu karena sekali lagi ini sebenarnya bukan satu materi baru yang gua tiba-tiba ada ilham gitu. Enggak, ini materi yang sudah gua pernah bahas berkali-kali sebelumnya. Tetapi gua tahu rata-rata orang modern sekarang itu attention span-nya pendek. Ini video aja mungkin gak ditonton semua sampai akhir juga kemungkinan besar begitu ya. Nah, attention span-nya pendek, denger DCWT dan gua bahasnya mungkin gak sekaligus jebret sekali seperti ini, ya kemungkinan besar gak akan nangkap semua gitu kan. Nah, jadi gua sebenarnya ini hanya mengkompil dari hal-hal yang sudah gue pernah ajarkan dari dulu. Dari zaman gue dulu dibully di 2024. Ya, di sini gue dibully ya. Wah, bacot lu, tau dari mana ya? Si A dong, jauh lebih kaya daripada lu. Lu tahu apa ya? Tahu apa lu ya? Kita bakal new all time high. Kita bakal 100.000 kata si A, si B, si C. Kita bilang ya ini gak bisa. Ini kita buying the rumor and selling the news. Dan apa altcoin season gimana caranya? Gue bilang ini lagi masa-masa QT. Akhirnya kejadian kan? Dan bukan karena gue hebat, karena gue tahu datanya dan gue tidak conflict of interest. Gitu. Ya udah gitu aja. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan berkawang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan reminder satu lagi ya, hari ini tidak ada DCWT sesi kedua. Begitu ya. Terakhir, salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.